Anda sedang mendengarkan Life Restoration Podcast dari Algus Kanalendra, episode 73. Selamat datang di Life Restoration Podcast. Inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri untuk membantu mendesain kehidupan terbaik yang layak Anda dapatkan sesuai jati diri otentik Anda. Life Restoration Podcast menghadirkan berbagai inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi, konseling, dan life restoration coaching bersama Coach Algus Kanalendra. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi sehat, berkah berlimpah, dan damai berbahagia dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi tentunya. Kembali berjumpa di Life Restoration Podcast di episode ke-73 kali ini. Seperti biasa tentunya bersama saya, Algus Kanalendra. Apa kabar Anda selama 1 minggu ini? Ada cerita apa saja? Sekali-sekali boleh dong ya, kalau saya juga ingin tahu kabar Anda. Jadi bukan hanya saya yang berbagi kabar, Anda juga bisa berbagi kabar. Dari saya pribadi tentunya ikut mendoakan, semoga segala aktivitas Anda dilancarkan dan dimudahkan. Semoga demikianlah kenyataannya ya. Nah, seperti biasa, Life Restoration Podcast ini tidak akan menghadirkan kisah-kisah yang terlalu jauh dari keseharian saya. Melainkan justru dengan sengaja menyajikan berbagai kabar terkini dalam keseharian saya dan mengemasnya sebagai sebuah pembelajaran tersendiri. Seperti yang saya kisahkan di minggu sebelumnya, akhir-akhir ini agenda saya sedang kembali terisi dengan berbagai permintaan untuk memfasilitasi program pelatihan di beberapa perusahaan. Hal ini tentunya memberikan dinamika tersendiri, yang sayang sekali kalau sampai tidak saya ceritakan. Mengenai latar belakang bagaimana saya bisa terlibat di berbagai program pelatihan untuk perusahaan ini, sudah pernah saya ceritakan di episode sebelumnya minggu kemarin, ya. Siapa tahu ada yang penasaran, bisa nanti menemukan kisahnya di episode itu. Kali ini, saya baru tiba kembali di Bandung. Setelah beberapa hari sebelumnya berada di luar kota untuk meneruskan program pelatihan yang saya ceritakan minggu lalu. Yes, kisah yang saya ceritakan di minggu lalu itu baru awal loh ya. Jadi, ya beginilah. Sampai kurang lebih bulan Juli nanti, saya masih akan lebih banyak aktif di bidang pelatihan atau in-house training ini dulu. Apakah sesi untuk klien individual masih akan tetap berjalan? Seperti coaching, konseling, dan atau terapi? Pastinya lah ya. Karena memang di bidang itu kan passion utama saya sebenarnya. Jadi, sesi untuk klien individual ya pasti akan tetap ada. Hanya saja proporsinya sedang agak bergeser. Jadi lebih banyak yang klien korporasi dulu sepanjang periode ini. Nah, ngomong-ngomong soal topik yang banyak beredar di bidang korporasi, atau paling tidak di pelatihan yang bertemakan pengembangan kinerja dan produktivitas, seperti yang banyak diadakan di perusahaan bisnis jaringan misalnya. Satu yang tidak pernah bisa lepas adalah topik soal motivasi. Yes, motivasi. Itu yang paling banyak dibicarakan atau dikeluhkan oleh para pemimpin di berbagai lini bisnis. Mereka mengeluhkan anggota timnya yang menurut mereka kurang termotivasi. Dan hal itu lalu berdampak pada bisnis yang mereka jalankan. Sekali-sekali bolehlah ya kalau kita juga berbicara tentang kepemimpinan di podcast ini. Biar ada variasi. Bukan kebetulan juga, topik training yang memang saya bawakan sampai Juli nanti ini adalah topik kepemimpinan ini. Jadi sekalianlah biar semakin hangat dan nyambung topik podcastnya dengan aktivitas terkini. Kalau berkaca ke pengalaman pribadi saya, topik yang satu ini
agaknya lebih banyak dikeluhkan oleh mereka yang menjadi leader atau pemimpin di bisnis jaringan dibandingkan oleh mereka yang bergerak di bisnis konvensional. Bukan berarti hal ini tidak menjadi keluhan tersendiri di bidang konvensional loh ya. Tetap saja, hal ini juga punya porsi tersendiri bagi mereka yang bergerak di bisnis konvensional. Hanya saja jumlahnya tidak sebanyak yang bergerak di bisnis jaringan. Tunggu dulu. Memang bedanya apa? Bisnis konvensional dengan bisnis jaringan? Ya, ini hanya istilah saja sih, yang dalam beberapa kesempatan sering dipakai oleh para coach atau trainer. Intinya adalah begini. Bisnis konvensional maksudnya bisnis yang dijalankan secara konvensional. Perusahaan mempekerjakan para pekerja dan menggaji mereka. Ada penghasilan yang cukup pasti di bidang bisnis ini bagi yang bekerja di dalamnya. Ada juga bentuk lain dari bisnis konvensional ini yang mungkin tidak menggaji atau hanya menggaji pekerjanya sekian persen. Biasanya jenis bisnis ini didapati di bisnis yang bergerak di bidang penjualan. Karena selebihnya para pekerja ini akan mendapatkan penghasilan tersendiri dari omset penjualannya. Makin banyak mereka menjual, maka makin banyak juga penghasilan yang mereka pribadi bisa dapatkan. Sementara bisnis jaringan agak lain. Mereka yang bergerak di bidang ini tidak mendapatkan gaji tetap, tapi mereka mendapatkan penghasilan dari omset penjualan atau bisnis yang mereka ciptakan. Nantinya, ada sistem yang mengatur agar mereka yang bergerak di bisnis ini bisa menciptakan jaringan mereka sendiri, dan di setiap jaringan yang mereka buat itu, mereka bisa menciptakan omset jaringan, di mana pemimpin atau yang mempelopori jaringan itu bisa mendapatkan omset tambahan dari omset jaringan yang mereka dapatkan itu. Multi-level marketing atau biasa disebut MLM adalah salah satu contoh dari bisnis jaringan ini. Meskipun sebenarnya bukan hanya MLM saja, ada juga beberapa jenis bisnis lain yang mengadaptasi sistem bisnis jaringan ini. Saya tidak akan membahas lebih jauh soal bisnis konvensional atau jaringan ini, ya, karena bukan itu juga topik utama dari episode kali ini. Tadi itu hanya bahasan pembuka saja, agar topik di episode kali ini lebih bisa dipahami. Berikutnya, beberapa orang mungkin ada yang beranggapan miring tentang bisnis jaringan. Ada yang mengatakan itu penipuan, money game, dan lain sebagainya. Saya pribadi tidak akan berkomentar soal itu, ya, karena nanti topiknya malah semakin melebar. Di bidang apapun, pastinya akan ada dua sisi. Sisi yang disebut baik, dan sisi yang berkebalikan dengannya. Mengenai nantinya sisi mana yang disebut baik, dan sisi mana yang disebut berkebalikan ini, ya pasti akan kembali pada sudut pandang. Dalam hal ini, satu sisi yang saya pribadi pandang sebagai sisi positif dari bisnis jaringan adalah adanya semangat dari mereka yang menggeluti bidang itu untuk bertumbuh. Saya membagi semangat untuk bertumbuh ini menjadi dua, yaitu pertumbuhan pribadi atau personal growth, dan pertumbuhan kepemimpinan atau leadership growth. Personal growth adalah pertumbuhan yang diupayakan oleh siapapun yang ada di dalam bisnis ini untuk pertumbuhan pribadinya. Menjadi pribadi dengan pola pikir yang lebih baik misalnya, atau dengan perilaku yang lebih baik. Seiring dengan membaiknya pertumbuhan pribadi ini, maka membaik juga potensi penghasilan mereka di bisnis ini. Sementara leadership growth adalah pertumbuhan yang diupayakan oleh para pemimpin atau biasa disebut leader di bisnis ini untuk bisa menumbuhkan orang-orang yang dipimpinnya di jaringannya. Karena semakin besar dan kuat jaringannya, maka semakin baik juga potensi penghasilan mereka di bisnis ini. Di bidang leadership growth inilah topik motivasi yang saya ceritakan tadi di awal mendapatkan tempat tersendiri. Saya berkali-kali berjumpa dengan para leader di bisnis jaringan yang mengeluhkan motivasi timnya yang menurut mereka turun naik.
Mereka sadar betul bahwa kinerja dan produktivitas timnya sangat dipengaruhi oleh motivasi timnya itu. Tapi justru aspek motivasi ini yang paling sulit dijaga. Karena mereka sendiri seringkali punya keterbatasan dalam mengelola motivasi timnya ini, maka mereka seringkali bermitra atau meminta bantuan dari para coach dan trainer yang mereka percayakan untuk mengelola motivasi timnya ini. Tapi di sini juga muncul keluhan lain. Keluhan yang cukup sering mereka keluhkan adalah betapa mereka juga sudah meminta bantuan dari coach atau trainer yang mereka panggil untuk mengelola motivasi timnya, namun mendapati bahwa selang beberapa waktu motivasi timnya turun lagi. Selain di bisnis jaringan, hal yang sama ini juga dialami oleh mereka yang bergerak di bidang konvensional kok. Terutama mereka yang bergerak di bidang penjualan, seperti yang sempat saya ceritakan tadi. Di sini, mereka kadang bertanya juga ke saya, bagaimana agar motivasi tim ini tidak naik turun, agar timnya selalu termotivasi setiap saat. Jawaban saya atas hal ini bukan dalam bentuk pernyataan, melainkan pertanyaan balik. Kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa terus memiliki energi yang cukup untuk hidup dan beraktivitas tanpa harus makan, minum, atau beristirahat? Apakah mungkin? Biasanya, kalau diberikan pertanyaan seperti ini, mereka menjawab, tidak mungkin lah coach. Pertanyaan lanjutannya adalah begini. Bayangkan kita makan dan minum 1 kali. Kita lalu berharap 1 kali makan dan minum itu cukup untuk menghidupi kita seumur hidup, tanpa pernah merasa lapar atau lemas lagi. Apakah mungkin? Sudah bisa menebak jawabannya? Jawabannya pasti adalah tidak mungkin. Betul? Ya, seperti itu gambaran sederhana dari motivasi. Bayangkan, ia adalah energi untuk beraktivitas. Bisakah energi ini kita dapatkan tanpa pernah makan dan minum sama sekali? Pastinya tidak, kan? Atau tidak perlu se-ekstrim itulah. Katakanlah kita tetap makan dan minum, tapi hanya 1 kali. Selebihnya tidak pernah makan dan minum lagi. Kita lalu berharap 1 kali makan dan minum itu bisa menjadi energi untuk beraktivitas sepanjang hidup kita. Apakah mungkin? Jawabannya pasti tidak, kan? Ya, itu juga gambaran sederhana dari motivasi. Hal ini juga menjawab pertanyaan, bagaimana agar motivasi tim tidak naik turun? Pertanyaan ini serupa dengan bagaimana agar energi beraktivitas tidak naik turun? Jawabannya sama, yaitu ya dijaga dong. Namanya dijaga ya berarti harus ada tindakan rutin, kan? Artinya kita sendiri yang harus sadar bahwa motivasi itu adalah hasil dari berbagai tindakan yang memang ditujukan untuk menjaga motivasi ini. Kalau ada seseorang yang berharap timnya cukup dimotivasi 1 kali, lalu motivasi itu bertahan seumur hidup, ini sama saja seseorang yang berharap cukup makan 1 kali, lalu tahan seumur hidup. Ada yang kemudian berkomentar, ya tidak 1 kali saja sih coach, kita juga siap kok mengadakan acara motivasi seperti itu beberapa bulan sekali. Ya, kembali ke ilustrasi tadi, makan dan minum hanya 1 kali setiap beberapa bulan. Masuk akal tidak? Artinya, tindakan memotivasi ini harus menjadi sebuah rutinitas. Satu hal yang seperti makan dan minum, rutin dilakukan setiap hari. Tapi saya sudah memotivasi tim saya setiap hari, coach. Tetap saja rontok lagi motivasinya. Demikian, kata salah seorang klien saya dulu. Ya, kembali ke ilustrasi tadi. Namanya memberi makan, kira-kira ada aturannya tidak? Pasti ada, kan? Kalau kita makan rutin, tapi asupannya salah, bagaimana? Malah jadi gangguan pencernaan, kan? Ya, ini sama dengan memotivasi, tapi caranya salah. Hasilnya malah jadi membuat seseorang malas dan enggan nantinya. Kalau kita makan rutin, tapi itu terus menunya, kira-kira bosan tidak?
Ini sama dengan memberi motivasi, tapi caranya monoton. Cara yang sama terus yang dipakai, yang sudah tidak menarik lagi bagi yang mendengarnya. Nah, begitu juga kalau kita makan, tapi terlalu banyak. Bagaimana? Pasti gangguan pencernaan kan? Ini sama dengan yang memberikan motivasi, tapi kebanyakan tidak memperhitungkan kondisi si penerimanya. Lama-lama malah muncul rasa muak jadinya. Ya, namanya motivasi tetap perlu selingan juga lah. Masa iya terus-menerus yang didapat cuma motivasi terus? Siapa juga sumpek pastinya kan? Masa iya hidup sehari-hari cuma makan saja, tidak ada aktivitas lain? Lama-lama juga ya pasti enak lah. Artinya, atur waktu yang tepat untuk memotivasi ini agar kadarnya pas. Atau yang lain lagi, kita makan, tapi suasana di sekeliling tempat kita makan itu tidak menyenangkan. Berisik lah, kotor lah, sumpek lah, atau dan lain sebagainya. Meskipun makanannya bagus atau enak, tapi mood kita makan makanan itu jadi ikut terganggu kan? Hasilnya malah kesan yang kita dapatkan jadi tidak enak karenanya. Ini ilustrasi. Ketika kita memotivasi seseorang, tapi waktu dan suasananya tidak tepat, tidak memperhitungkan ia sedang mengalami apa atau sedang ada masalah apa, alhasil meskipun niat kita baik, jadinya malah diterimanya tidak baik. Si orang yang kita motivasi malah jadi tersinggung dan hilang mood karenanya. Nah, begitulah kira-kira. Kalau menggunakan ilustrasi ini, lebih mudah kan memahami esensi dari memotivasi ini. Harusnya lebih mudah lah ya. Ada yang kadang bertanya, "Loh kalau begitu ya capek lah coach." Lah ya itu konsekuensinya jadi leader, menumbuhkannya dipimpin. Kalau tidak mau mengemban konsekuensi itu, ya jangan jadi leader. Masa ingin enaknya saja dapat hasilnya, tapi tidak mau bertanggung jawab dalam prosesnya? Kalau sampai keluar ucapan seperti ini, berarti ketahuan kan, sekarang sumber masalahnya terletak pada siapa? Pada motivasi si leader ini sendiri ternyata. Berarti, kalau sudah memotivasi seseorang, tapi ia tidak kunjung termotivasi, letak kesalahan terletak pada cara kita memotivasi. Bisa dibilang begitu. Persis seperti yang sudah dijelaskan tadi. Entah caranya salah, atau caranya monoton, atau kadarnya kebanyakan, atau suasananya tidak tepat. Tapi tenang dulu. Bukan itu juga satu-satunya letak permasalahan. Sama dengan ilustrasi makan yang kita pakai tadi. Kalau kita memberi makan, tapi orangnya memang benar-benar tidak mau makan, bagaimana? Benar-benar menolak untuk makan ini. Apakah bisa kita paksakan? Ya percuma. Dipaksakan pun hanya akan jadi masalah nantinya kan. Nah, ini sama dengan seseorang yang dimotivasi, tapi memang dasarnya tidak mau dimotivasi. Artinya memang tidak ada kesadarannya untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, dalam kasus seperti ini ya, masalahnya bukan terletak pada motivasi yang kita berikan, atau cara kita memotivasi. Tapi memang masalahnya terletak pada sikap dari si orang yang kita motivasi ini. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya tidak gimana-gimana. Memang dasarnya orang yang tidak mau makan, masa iya mau dipaksa? Yang bisa kita lakukan ya hanya berupaya, tapi tidak boleh memaksakan. Dengan makanan terbaik yang kita punya, dengan cara terbaik yang bisa kita berikan, kita hanya bisa meletakkan makanan itu di dekatnya. Kalau pada akhirnya ia tetap tidak mau makan, ya kita tidak bisa paksa juga. Artinya dengan niat terbaik yang kita punya, dengan cara terbaik yang kita punya, kita bisa mengupayakan memberikan motivasi ini. Tapi kalau orangnya dasarnya memang tidak berkehendak, ya paling tidak kita sudah lakukan yang harus kita lakukan. Ngomong-ngomong tentang topik memotivasi ini, ada juga leader yang bertanya, sampai kapan proses memotivasi ini dilakukan? Lagi-lagi, sama dengan ilustrasi makan tadi, yaitu sampai orang itu sudah bisa makan sendiri. Artinya, proses memotivasi ini harus ditujukan juga untuk nantinya membentuk kesadaran dan kemandirian dari orang yang kita motivasi, agar nantinya ia bisa memotivasi dirinya sendiri secara lebih mandiri.
Yang satu ini pastinya cukup memakan waktu. Tapi sekali hal ini terbentuk, maka proses perjuangan membentuknya pun sepadan. Apalagi kalau Anda sampai bisa membentuk orang ini menjadi seseorang yang bisa ikut memberi makan orang lain. Atau maksudnya ikut memotivasi orang lain. Oh iya, ngomong-ngomong. Pesan lain dari ilustrasi ini adalah, coba renungkan. Jika Anda adalah seorang leader yang dalam keseharian harus menunaikan amanat memotivasi tim, seperti dalam ilustrasi makan tadi, apakah Anda sendiri sudah bisa makan sendiri, seperti dalam ilustrasi tadi? Yang berarti sudah bisa mandiri memotivasi diri sendiri, tanpa harus bergantung pada dimotivasi orang lain. Kalau sudah, berarti selamat. Akan lebih mudah bagi Anda menunaikan tugas ini. Dan memang, saya mendapati mereka yang sudah bisa melakukan hal ini adalah mereka yang tidak pernah mengeluhkan urusan motivasi ini. Mereka sudah sadar bahwa motivasi ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari proses kepemimpinannya. Hal ini menjadi bagian dari perilaku otomatis mereka. Mereka yang belum bisa mandiri memotivasi diri sendiri ini biasanya menunjukkan sikap yang memandang proses memotivasi ini sebagai hal yang melelahkan dan merepotkan. Tidak repot gimana? Diri sendiri saja kelaparan, lalu disuruh memberi makan orang lain. Alhasil, terlontarlah keluhan yang menganggap proses memotivasi ini menjadi suatu hal yang berat dan sulit dilakukan karenanya. Jika bukan kebetulan Anda termasuk yang mengalami kondisi ini, maka itulah PR besar pertama Anda sebagai pemimpin di fase ini. Memastikan Anda sendiri mampu memotivasi diri secara mandiri, sampai nantinya, hal ini menjadi proses otomatis dari aktivitas kepemimpinan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dapatkan lebih banyak inspirasi restorasi kehidupan dan transformasi diri dengan ikuti Instagram @alkuska dan YouTube channel Alkuska Nalendra. Kunjungi juga website www.alkuska.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan profesional bersama Coach Alkuska Nalendra untuk membantu mendesain kehidupan terbaik yang layak Anda dapatkan sesuai jati diri otentik Anda.